Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. First Immortal of the Sword Chapter 48. Pondok Apricot. Ketika Sui kembali dari luar batas kota, dia melihat seseorang yang sama sekali tidak terduga menunggunya. Tuan Kota Fusan, Tuan Su. Fusan tersenyum dan melangkah maju untuk menyambutnya. Saya datang tanpa diundang. Saya harap Anda tidak akan tersinggung. Kali ini, dia menyebut Sui sebagai Tuan, seperti Xiao Tianque dan Xi Jin. Ini adalah rasa hormat, serta indikasi bahwa Fusan tidak lagi melihat Sui sebagai pemuda belaka. Sui berkata sambil berpikir, Tuan Kota Fu, apakah Anda mengalami masalah yang tidak dapat Anda selesaikan sendiri? Aku tahu aku tidak bisa menyembunyikannya darimu. Fusan menghela nafas, sedikit kekhawatiran di alisnya. Saya di sini dengan permintaan lancang, dan saya harap Anda dapat membantu saya. Mari kita dengarkan. Su Yi mengangguk. Fusan berhenti untuk mengatur pikirannya, lalu berkata, perjamuan gerbang naga dimulai dalam 3 hari. Pada awalnya, semuanya terkendali dengan baik, tetapi kemarin, saya menerima surat dari penguasa kota Cloudfall, Li Jianyu. Di dalamnya, dia menyarankan agar kami menggunakan perjamuan gerbang naga tahun ini untuk menyelesaikan perselisihan kami atas kepemilikan Pulau Spirit Bambu. Jika seorang pemuda kota Guangling mengambil kejuaraan seni bela diri, pulau itu akan menjadi wilayah hukum kami. Perkebunan Tuan Kota akan mengambil kendali selama 10 tahun. Tapi jika kejuaraan jatuh ke Cloudfall City, pulau itu akan berada di bawah domain mereka. Su Yi mulai mengerti. Apakah ada sesuatu yang istimewa tentang Pulau Spirit Bambu ini? Memang ada. Fusan menjelaskan, pulau ini berjarak 30 mil dari kota Guangling di sepanjang Great Azure. Itu adalah sebuah pulau di tengah sungai. Ini hanya sekitar 300 kaki, tapi itu adalah tanah yang diberkati dengan energi spiritual yang terkonsentrasi. Ini termasuk hutan bambu setinggi 30 kaki. Bambu tersebut adalah jenis khusus yang disebut Blue Jet Spirit Bambu. Bambu itu seperti giok berkilau, cerah dan subur. Setiap inci darinya adalah harta karun. Akar, pucuk, dan daun semuanya seperti obat spiritual, penuh dengan energi spiritual elemen kayu yang melimpah. Dan bambu dewasa adalah bahan spiritual yang berharga. Jika Anda menggunakannya untuk membuat senjata, hasilnya luar biasa, seperti artefak dewa. Dulu, kota Guangling dan kota Cloudfall bergantian mengendalikan Pulau Spirit Bambu. Pulau itu akan berpindah tangan setiap 3 tahun. Tapi sejak Li Jianyu menjadi penguasa kota Cloudfall 2 tahun lalu, dia sepertinya berniat merobek perjanjian kita sebelumnya. Dia tidak lagi mengakui aturan kami sebelumnya, dan dia bermaksud untuk membawa Pulau Spirit Bambu sepenuhnya di bawah kendalinya. Selama 2 tahun terakhir, kami telah berselisih tentang Pulau Spirit Bambu pada banyak kesempatan, dan konflik kami semakin memburuk dari waktu ke waktu. Jika kita tidak segera menyelesaikannya, saya khawatir perjuangan yang keras pasti akan terjadi. Ketika dia mengatakan ini, Fusan tertawa getir. Sui berkata, sepertinya dia menyarankan untuk menyelesaikan masalah ini di perjamuan gerbang naga. Bukankah itu yang Anda inginkan? Fusan menghela nafas. Seandainya saya tahu tentang sarannya sebelumnya, saya akan dengan senang hati menyetujui persyaratannya, tetapi dia baru memberitahu saya tadi malam. Itu membuat ini sulit. Mengapa demikian? Alis Sui terangkat. Semua seniman bela diri muda berusia 18 tahun ke bawah memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam perjamuan gerbang naga. Seandainya saya mengetahui hal ini sebelumnya, saya akan mempersiapkan dan mengatur beberapa talenta muda yang cakap untuk berpartisipasi. Fusan dengan sabar menjelaskan, tapi waktunya singkat, saya tidak punya waktu untuk membuat pengaturan seperti itu. Sebagai perbandingan, bahwa Li Jianyu menyarankan ini menyiratkan bahwa dia sudah lama mempersiapkannya dan sepenuhnya percaya diri. Su Yi mengangguk. Li Jianyu itu cukup licik. Fusan berkata dengan dingin, rubah tua itu kejam dan licik. Dia tidak pernah bertarung dalam pertempuran apapun yang dia tidak yakin bisa menang, dan kali ini tidak terkecuali. Saya sudah menyelidiki, dan sepertinya dia sudah lama mengatur seorang jenius muda bernama Mo Tianling untuk ikut serta dalam kompetisi. Mo Tianling berasal dari keluarga Mo Cloudfall City. Dia berusia 18 tahun, dan dia berada di puncak alam peredaran darah. Dia menghabiskan 2 tahun berkultivasi di Blue River Sword Manor. Setelah itu, dia meninggalkan prefektur Cloud River dan bergabung dengan tentara skala merah Cloudlight Marquis. Dia menghabiskan lebih dari setahun terlibat dalam pembantaian di medan perang, dan dia sudah lama terbiasa dengan pertempuran hidup dan mati. Dia juga mengumpulkan banyak pahala. Pejuang yang kejam dan berpengalaman seperti dia bukanlah seseorang yang dapat ditangani oleh siswa akademi kami, anak-anak yang belum pernah melihat pertumpahan darah. Fusan terdengar penuh kekhawatiran, dan alisnya terjalin erat.
Jadi itu dia. Nama itu terasa agak familiar, dan Suyi dengan cepat mengingat di mana dia pernah mendengarnya. Selama 3 tahun berkultivasi di Blue River Sword Manor, Mo Tianling sudah menjadi murid sekte dalam. Dia dingin dan kasar, emosinya keras dan tidak dapat diprediksi. Dia pernah secara brutal memotong lengan kanan sekte dalam duel, membuat marah petinggi sekte. Pada akhirnya, mereka mengusirnya. Suyi tidak menyangka dia akan mendengar namanya lagi sekarang, bertahun-tahun kemudian. Tuan Su, saya tahu tidak masuk akal untuk meminta seseorang dengan status Anda untuk berpartisipasi dalam kontes seperti itu, tetapi saya benar-benar tidak tahu harus berbuat apa lagi, kata Fusan. Keheningan Suyi mulai membuatnya gugup, dan jantungnya berdebar kencang. Tidak apa-apa jika kamu memilih untuk abstain, saya dapat mencoba dan memikirkan solusi alternatif. Pada awalnya, dia bahkan tidak mempertimbangkan untuk meminta bantuan Suyi. Hanya setelah Nibeihu mengingatkannya, dia tiba-tiba teringat bahwa Guru Su, yang kecemerlangannya bahkan dihormati oleh Lady Spirit Jade, baru berusia 17 tahun. Di usianya, dia secara alami memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam perjamuan gerbang naga. Jadi, setelah ragu-ragu selama beberapa waktu, Fusan mengambil keputusan, menebalkan kulitnya, dan meminta bantuan Suyi. Tentu saja, dia tidak berharap seseorang dengan status Suyi setuju dengan enteng. Dia ada di sini karena dia pikir tidak ada salahnya untuk bertanya. Suyi tiba-tiba bertanya, saya mendengar bahwa Zhou Huaiqiu dan Ni Hao dari Blue River Sword Manor ada di sini. Mengapa tidak meminta Ni Hao untuk berpartisipasi? Fusan meringis dan menggelengkan kepalanya. Pertama, tidak ada hubungan antara saya dan Zhou Huaiqiu. Kedua, dia dan Ni Hao telah tinggal bersama keluarga Li. Seperti yang Anda ketahui, terakhir kali pada hari ulang tahun matriark keluarga Wen, sikap saya membuat Li Tianhan sangat tidak senang, jadi... Suyi mengangguk. Saya mengerti. Bagaimana dengan ini? Saat perjamuan gerbang naga dimulai, aku akan pergi. Tidak peduli apa lagi yang dia katakan, Fusan telah membantunya di rumah pertemuan immortal. Tentu, itu atas perintah orang lain, tapi Suyi tidak bisa tidak berterima kasih. Sekarang Fusan datang kepadanya untuk meminta bantuan, dia tentu saja tidak akan hanya duduk dan mengabaikannya. Lawannya mungkin tidak layak dipertimbangkan, tetapi sungai yang diterangi lentera adalah pemandangan yang patut dilihat. Fusan diliputi kegembiraan. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata, Tuan Su, dengan Anda di sana, hasilnya aman. Saya tidak lagi sedikit pun khawatir. Dia kemudian dengan cepat mengucapkan selamat tinggal pada Suyi dan pergi. Suyi, sementara itu, berbalik dan memasuki kamarnya, menanggalkan pakaiannya, dan berendam di bak mandi obat yang telah disiapkannya di bak mandi kayunya. Dia setuju untuk berpartisipasi dalam perjamuan gerbang naga, tapi dia masih lebih peduli tentang kultivasi pribadinya. Selama beberapa hari terakhir, Huang Qianjun membawakannya kaldu tulang yang disiapkan dengan ramuan obat rebus setiap pagi. Tambahkan itu ke pasokan 50 batu rohnya, dan kultivasi Suyi berjalan dengan kecepatan yang mengejutkan. Tepat malam sebelumnya, dia telah mencapai puncak tahap refining sinew. Tendon dan ligamennya seperti naga muda, lembut dan fleksibel, namun meledak dengan kekuatan ledakan. Jika dia bertemu tahap pembukaan Acu Points Wu Ruokyu sekarang, dia bisa membunuhnya dengan mudah. Seperti yang diharapkan, sekarang aku telah memulai memurnikan tulang, ramuan obat biasa pada dasarnya menjadi tidak berguna. Tak lama kemudian, Suyi mengerutkan alisnya dan bangkit dari bak mandinya. Tubuhnya tampak kurus, tetapi di balik kulitnya yang putih bersih, otot-ototnya seperti pahatan batu giok. Fisiknya tidak benar-benar besar tetapi setiap inci kulit, daging, darah, dan uratnya mengandung kekuatan yang cukup untuk meninggalkan seorang seniman bela diri biasa di dalam debu. Dia menyeka dirinya, berpakaian, dan duduk di tempat tidurnya dalam posisi lotus, dengan batu roh di masing-masing tangan. Refining Bone adalah tahap akhir dari Blood Circulation Realm. Tahap ini jauh lebih sulit untuk dipupuk hingga sempurna daripada Refining Sinew. Masalah intinya adalah tempering kerangka seseorang sampai tingkat sumsum seperti es, terlalu sulit. Sebagian besar seniman bela diri Great Zhou tetap terjebak di tahap ini sepanjang hidup mereka, tidak dapat mencapai terobosan yang lebih tinggi. Kota Guangling. Di sini, kultivator realem sirkulasi darah sebanyak bulu pada seekor lembu, tetapi hanya ada segelintir ahli realem akumulasi ki. Ini karena terlalu sulit untuk menyelesaikan Refining Bone. Itu seperti ngarai yang sangat besar dan tidak dapat dilewati yang mencegah banyak orang menerobos ke alam yang lebih tinggi. Tetapi bagi Suyi, tantangannya bukanlah proses pemurnian tulang, melainkan memperoleh sumber daya kultivasi yang cukup untuk melakukannya. Sebelum ini, dia masih bisa menggunakan ramuan obat biasa untuk mendukung kultivasinya, tapi sekarang, obat biasa sudah tidak berguna lagi. Dia membutuhkan obat spiritual, batu roh, atau berkultivasi di tempat dengan energi spiritual yang padat. Tapi ketiganya tidak diragukan lagi langka di dalam perbatasan Zhou Agung. Saya masih memiliki lebih dari 30 batu roh tingkat pertama. Tanpa obat spiritual sebagai suplemen, saya akan membakar 5 batu roh sehari.
Aku tidak bisa membiarkan semuanya berjalan seperti ini. Saya harus mempertimbangkan untuk meninggalkan kota Guangling, pikir Su Yi sambil berkultivasi. Wilayah Great Zhou sangat luas, mencakup 6 provinsi dan 36 prefektur. Setiap provinsi mencakup 6 prefektur, dan setiap prefektur memiliki banyak kota. Seperti prefektur Clue-Driver, itu hanyalah salah satu dari 6 prefektur provinsi kekaisaran. Itu saja termasuk 19 kota. Kota Guangling hanyalah salah satunya. Di dalam wilayah Zhou besar yang luas, kota Guangling hanyalah sebuah kota kecil yang terpencil. Bertahun-tahun yang lalu, Su Yi telah memilih Blue River Sword Manor di prefektur Clue-Driver secara khusus karena dia menyukai letaknya yang terpencil, itu sangat jauh dari keluarga Su Jade Capital. Dengan melakukan itu, dia berharap untuk melarikan diri dari pengaruh keluarga Su dari Jade Capital. Tetapi bertentangan dengan semua harapan, pada hari dia kehilangan kultivasinya, kekuatan keluarga Su menemukannya hampir seketika. Karena itu, tak lama setelah Su Yi membangkitkan kembali ingatannya, dia membuat keputusan. Dia akan menunggu sampai kultivasinya mencapai puncak alam peredaran darah untuk meninggalkan kota Guangling. Dengan begitu, dia akan memiliki kekuatan yang cukup untuk melawan jika dia menghadapi masalah. Tapi segalanya berbeda sekarang. Kota Guangling pada akhirnya terlalu terpencil untuk memiliki banyak sumber daya kultivasi. Itu jarang dan tandus mungkin. Jika dia ingin terus berkultivasi, dia harus mempertimbangkan mencari tempat dengan sumber daya yang lebih melimpah. Seperti ibu kota prefektur Clue-Driver. Pepatah lama berbunyi, bahkan ibu rumah tangga terpintar pun tidak bisa memasak tanpa bahan. Su Yi juga tidak bisa bekerja tanpa sumber daya. Saya tidak perlu terburu-buru untuk pergi, dan apapun yang terjadi, saya harus mengunjungi pegunungan Azure Cloud sebelum saya pergi. Su Yi tentu saja tidak melupakan mayat Yin 6 Severing di Mother Ghost Ridge, atau tentang rumput 6 Yin atau bunga yang ekstrim. Sangat mungkin bahwa urat roh Yin yang tidak menguntungkan tersembunyi di sana. Oh, rumor mengatakan bahwa Mother Ghost Ridge memiliki sejarah panjang dalam memunculkan berbagai penampakan. Ketika saya berkunjung, saya harus membawa King Wan. Su Yi mengingat hantu wanita di labu pemelihara jiwa, dan alisnya terangkat. Afinitas spiritual gadis itu tidak sedikit pun dangkal. Baik nadi roh Yin yang tidak menguntungkan maupun rumput 6 Yin tidak berguna baginya di kultivasinya saat ini. Tapi bagi jiwa Yin kelas rendah seperti dia, mereka sangat bermanfaat. 3 hari kemudian, penonton yang tak terhitung jumlahnya akan menyaksikan tirai terbuka di perjamuan gerbang naga malam ini juga. Su Yi melangkah ke dalam cahaya pagi dan melanjutkan ke kebun murbei di tepi sungai seperti biasa. Baginya, ini hampir tidak berbeda dari hari lainnya. First Immortal of the Sword Chapter 49. Kebun murbei. Su Yi tidak tergesa-gesa, dan pikirannya jernih dan fokus saat dia mengebor teknik pemurnian tubuh pinus dan derek berulang kali. Penanaman. Usaha besar ini selalu membutuhkan kedamaian dalam kerja keras. Anda harus menenangkan hati dan turun ke bisnis. Mereka yang memiliki kemauan kuat bisa bertahan selamanya. Mereka yang memiliki hati yang teguh dapat dengan berani terus maju. Ini adalah 2 sifat yang diakui secara universal sebagai kebutuhan untuk kultivasi. Tidak peduli seberapa besar bakat Anda yang tak tertandingi, jika Anda tidak bisa bertahan pada kultivasi harian Anda tidak akan pernah berarti banyak. Setelah menyelesaikan latihannya, Su Yi berbalik dan kembali. Ketika dia berada tepat di luar gerbang kota, dia melihat rantai hitam tebal yang membentang sepanjang jalan di Great Azure River yang lebarnya 1000 kaki. Batu tebal terbentang di atasnya, membentuk jembatan batu sepanjang 1000 kaki di antara 2 tepi Great Azure. Ini adalah jembatan gerbang naga. Dan di tengah Great Azure, sekarang berdiri sebuah arena. Tingginya 30 kaki dan lebar 100 kaki, seluruhnya terbuat dari besi halus hitam. Ini akan menjadi panggung perjamuan gerbang naga malam ini. Arena itu kemudian dikenal sebagai arena gerbang naga. Nama itu berasal dari legenda seekor ikan mas yang melompati gerbang naga dan menjadi seekor naga. Sudah ada banyak orang yang berjalan di sepanjang tepi sungai. Itu penuh sesak dan berisik mungkin. Tidak ada kekurangan warga sipil di sini untuk menyaksikan semua kegembiraan. Saat malam tiba, tidak peduli apakah Anda datang dari kota Guangling atau tetangga mereka di seberang sungai, hanya mereka yang diundang yang diizinkan masuk ke jembatan gerbang naga. Yang lain tidak bisa menginjaknya. Su Yi, sekelompok mendekat dari tidak jauh, Wen Xiaobei di garis depan mereka. Lengannya disilangkan, dan matanya menyipit saat dia tertawa. Bagaimana dengan temanmu yang tolol itu? Kenapa kalian berdua tidak bersama? Alis Su Yi terangkat. Butuh sedetik baginya untuk menyadari bahwa Wen Xiaobei sedang berbicara tentang Huang Qianjun. Persetan dengan nenekmu, menurutmu siapa yang kamu hina? Tiba-tiba, seseorang mengutuk balik padanya. Mereka kemudian berbalik dan melihat seseorang menyerbu keluar dari kerumunan, mencengkeram kerah Wen Xiaobei, dan menamparnya tepat di wajahnya. Apa? Tamparan keras bergema melalui mata mereka, dan pipi Wen Xiaobei tampak membengkak. Darah menetes dari bibirnya, dan dia tampak benar-benar bingung.
Muda, Tuan Muda Huang. Wen Xiaobei tertegun tak masuk akal. Baru saja, Huang Qianjun tidak terlihat. Kalau tidak, dia tidak akan berani menghina Su Yi langsung ke wajahnya. Dia tidak akan pernah menduga bahwa begitu hinaan keluar dari bibirnya, Tuan Muda nakal, Huang Qianjun, akan menuntutnya. Pemuda keluarga Wen di belakang Wen Xiaobei tampak panik dan bingung. Kamu benar-benar tidak belajar, kan? Kata Huang Qianjun dengan seringai mengerikan. Kalau begitu, aku akan langsung saja dan mematahkan kaki anjingmu. Tapi saat dia akan bertindak, tahan tanganmu. Dengus marah terdengar. Tidak ada yang tahu kapan dia tiba, tapi Wen Zhuyuan bergegas mendekat, wajahnya yang tampan sangat dingin. Apa? Tapi Huang Qianjun tetap menamparkan pipi Wen Xiaobei yang lain, membuatnya batuk darah dan membuatnya mimisan. Dia tampak seolah-olah wajahnya meledak, dia berdarah, tetapi juga menangis dan mengencerkan ingus. Mata Wen Zhuyuan berkilat dengan cahaya dingin, dia jelas marah. Namun sesaat kemudian, tubuhnya menjadi kaku. Dia baru saja merasakan sepasang mata dingin menusuknya. Ketika dia berbalik untuk melihat, dia melihat kepala keluarga Huang yang bermartabat, berpakaian ungu, Huang Yuncong, menatap tanpa ekspresi ke arahnya. Wen Zhuyuan langsung menjernihkan pikirannya. Dia menarik napas dalam-dalam, menahan amarahnya, lalu berkata dengan dingin, Huang Qianjun, apakah kamu ingat apa yang aku katakan hari itu? Jika Anda punya nyali, bagaimana kalau kita bertanding di perjamuan gerbang naga malam ini? Bahkan tanpa berhenti untuk berpikir, Huang Qianjun berkata, tentu, mengapa tidak? Dia kemudian membuang Wen Xiaobei dan bertepuk tangan dengan gembira. Wen Zhuyuan, aku sudah lama menunggu hari ini. Matanya bertepi dengan kekejaman dan semangat untuk bertarung. Wen Zhuyuan terkejut melihatnya seperti ini, dia tampak seperti orang asing. Terlepas dari dirinya sendiri, dia mengerutkan alisnya. Tak lama kemudian, dia berkata dengan dingin, kalau begitu sampai jumpa malam ini. Sedang pergi, lengan baju Wen Zhuyuan berayun saat dia berbalik dan pergi. Wen Xiaobei dan yang lainnya mengejarnya, marah sekaligus malu. Memangnya dia pikir dia siapa? Huang Qianjun meludah, tetapi ketika dia berbalik menghadap Su Yi, dia hanya tersenyum. Kakak Su, dia tidak membuatmu marah, kan? Su Yi menggelengkan kepalanya. Kamu sebaiknya mempertimbangkan bagaimana kamu akan menghadapinya malam ini. Aku akan pergi duluan. Dia tidak akan menduga bahwa hanya berdiri di sana akan menghasilkan selingan seperti itu. Tak lama kemudian, Su Yi menghilang melalui gerbang kota. Jadi, apakah Tuan Muda Su akan berpartisipasi dalam perjamuan malam ini? Huang Yuncong mendekat dari jauh. Dia awalnya berencana untuk menyapa Su Yi, tetapi ketika dia melihat bahwa dia telah melewati gerbang kota, dia dengan hati-hati memutuskan untuk tidak melakukannya. Aku bertanya padanya beberapa hari yang lalu, tapi jamuan itu tidak cukup untuk membuatnya tertarik. Huang Qianjun menggelengkan kepalanya. Terlepas dari dirinya sendiri, Huang Yuncong sedikit kecewa. Dia bergumam, dan di sini kami ingin mengaturkan dia tempat duduk di area penonton VIP. Kemudian, ekspresinya berubah serius. Anakku, jika kamu bertemu Wen Zhuyuan malam ini, kamu tidak boleh bertarung sampai akhir. Saat Anda kehilangan keuntungan, akui kekalahan. Tidak ada rasa malu dalam hal itu. Gerutu Huang Qianjun. Ayah, aku tidak takut kalah. Huang Qianjun menghela nafas. Sejauh yang saya ketahui, Li Moyun dari keluarga Li tidak akan berpartisipasi. Artinya, di seluruh kota Guangling, hanya Wen Zhuyuan yang memiliki harapan besar untuk merebut posisi pertama. Bahkan jika kamu bukan tandingannya, tidak perlu berkecil hati. Dengan seni ajaib yang diajarkan Su Yi kepada kami, pencapaian masa depan Anda pasti jauh melampaui Wen Zhuyuan. Saat dia mengatakan ini, semangat Huang Yuncong melonjak, dan dia tersenyum lebar. Huang Qianjun mengangguk. Sekembalinya ke Pondok Aprikot, Su Yi mulai berlatih seni pedangnya. Meskipun dia mendapatkan kembali pengalaman dan ingatan dari kehidupan masa lalunya, dia tidak akan mengendurkan kultivasinya sedikitpun. Kalau tidak, tidak ada gunanya bahkan berbicara tentang melampaui pencapaian dirinya di masa lalu dalam Dao of the Sword. Baru setelah malam tiba, Su Yi meninggalkan halaman. Di tengah jalan, dia bertemu dengan Steward Hukuan. Tuan, apakah Anda berencana untuk pergi ke perjamuan juga? Betul sekali. Su Yi mengangguk. Itu berhasil dengan sempurna. Kita bisa pergi bersama. Saya sudah menyewa perahu. Sebentar lagi, saya akan mengatur minuman dan lauk pauk. Kita bisa mengapung di permukaan danau, mengagumi perahu nelayan yang diterangi lampu, dan menonton pertandingan. Itu akan terlalu luhur untuk kata-kata. Kata Hukuan dengan tawa hangat. Su Yi tertegun. Kau menyewa perahu. Hukuan menjelaskan, tanpa undangan, Anda tidak dapat melangkah ke jembatan gerbang naga. Jika Anda tetap ingin menonton, tentu saja Anda harus menaiki salah satu dari banyak perahu yang berkumpul di sini dan menonton dari kejauhan. Su Yi kemudian menarik undangan berhias emas dari lengan bajunya. Apakah ini salah satu undangan yang kamu bicarakan? Mata Hukuan langsung berbinar karena terkejut. Itu undangan VIP, jenis yang paling bergengsi.
Dengan itu, kamu bisa masuk ke area tempat duduk VIP dan duduk di samping penguasa kota. Oh, kata Suyi. Dia menyimpannya, lalu bertanya, jika saya memiliki ini, dapatkah saya membawa orang lain? Tentu saja bisa, kata Hukuan tanpa ragu. Kalau begitu ikut aku. Dengan itu, Suyi menuju ke arah jembatan. Hukuan sempat tercengang. Ketika dia sadar, dia bergegas mengejar Suyi, hatinya penuh dengan kegembiraan. Dia tidak akan pernah menduga bahwa malam ini, dia akan memiliki kesempatan untuk melangkah ke jembatan Gerbang Naga. Sementara itu, di sebuah restoran tak jauh dari Apricot Clinic, seorang pria tampan berbisik, "Tuan muda, Suyi telah meninggalkan klinik Apricot." Berdasarkan arah yang dia tuju, sepertinya dia akan menonton perjamuan Gerbang Naga. Bahkan sebagian besar keluarga Li mengira Li Moyun telah memulai perjalanannya kembali ke ibu kota prefektur Clue Driver beberapa hari yang lalu, dan bahwa dia tidak berencana untuk berpartisipasi dalam perjamuan Gerbang Naga. Sebenarnya, dia tetap berada di kota Guangling selama ini, diam-diam bersiap untuk memusnahkan Suyi. Cara Li Moyun melihatnya, membunuh Suyi semudah membalikkan tangannya. Bagian itu bahkan tidak layak dipertimbangkan. Yang membuatnya khawatir adalah bagaimana cara membunuh Suyi tanpa meninggalkan bukti apapun. Dan malam ini, sementara hampir semua orang yang terkenal berada di perjamuan Gerbang Naga, tidak diragukan lagi merupakan kesempatan yang ideal untuk mengeluarkan Suyi. Bahkan dewa atau hantu pun tidak tahu apa yang telah terjadi. Kalau begitu kita tunggu saja dia kembali, kata Li Moyun acuh tak acuh. Suruh seseorang bersembunyi di belakang klinik Apricot dan menunggu perintahku. Ya Pak, bawahan itu lari untuk menurut. Ling Zhao, setelah aku membuang limbah itu, Suyi, aku akan mencarimu di Heaven's Origin Academy. Maka, Anda tidak perlu lagi khawatir tentang pernikahan palsu yang malang ini. Li Moyun menghabiskan secangkir anggur sambil bergumam pada dirinya sendiri. Di luar kota, kegelapan turun, seperti tinta yang berangsur-angsur menyebar ke seluruh kubah surga. Grid Azure yang megah dan megah ditutupi oleh perahu-perahu yang padat, berkerumun di sekitar jembatan Gerbang Naga. Setiap perahu diterangi dengan lentera dan dipenuhi orang. Melihat dari kejauhan, ratusan tongkang berkerumun bersama, dan 1000 layar tertiup angin. Lentera yang tak terhitung jumlahnya memancarkan cahayanya ke permukaan sungai, seperti galaksi yang turun ke dunia fana, dan cemerlang serta berwarna-warni seperti lukisan. Cahaya lampu berkelap-kelip tertiup angin, menerangi permukaan air. Lampu berpotongan, seperti bintang yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip, bersinar melawan kegelapan. Ketika dia melihat ini, bahkan Suyi, yang baru saja melewati gerbang kota, terpesona oleh keindahannya. Bahkan tontonan termegah di surga tidak dapat melampaui keindahan cahaya dunia manusia. Ini benar-benar layak untuk dilihat. Hukuan sudah diliputi keheranan. Saya sudah melihat tontonan ini beberapa kali, tetapi setiap kali, itu mengguncang saya sampai ke inti. Ini adalah perjamuan Gerbang Naga tahunan, acara termegah di kota Guangling, sesuatu yang layak dinantikan sepanjang tahun. Itu memang cukup hidup. Praktis semua warga sudah datang, keluarga di belakangnya. Mereka berkerumun di sepanjang tepi sungai, perayaan ramai dan semarak mungkin. Mereka hanya di sini untuk melihat lentera dan pemandangan. Lagi pula, mereka terlalu jauh dari kompetisi Gerbang Naga untuk melihat apapun. Mereka yang punya uang dan otoritas sudah lama menyewa perahu agar mereka bisa menonton dari permukaan danau. Mereka akan minum sambil mengomentari pertandingan, itu pasti menyenangkan. Para elit penjaga kota yang galak berjaga-jaga di kedua ujung jembatan. Hanya mereka yang diundang yang diizinkan menginjakkan kaki ke jembatan dan memasuki tempat utama perjamuan. Ketika Suyi tiba, dia baru saja akan memamerkan undangannya ketika seorang penjaga berjalan ke arahnya dengan senyum hangat dan ramah. Tuan Muda Su, Tuan Kota memberi kami perintah khusus sebelumnya, malam ini, Anda adalah tamu VIP kelas 1. Tolong, lewat sini. Hukuan menyaksikan dari samping, dan terlepas dari dirinya sendiri, dia tertegun. Sejak kapan menantu keluarga Wen memiliki posisi yang begitu tinggi? Bahkan penguasa kota sangat menghargainya. Dia bahkan tidak membutuhkan undangan untuk menghadiri perjamuan. Terima kasih. Suyi mengangguk, tapi dia tidak terkejut. Tiba-tiba, suara terkejut terdengar. Senior Apprentice Brother Su, jangan bilang kamu juga ingin berpartisipasi dalam perjamuan. Suyi berbalik dan melihat Nan Ying berdiri di dekatnya, keterkejutan tertulis di wajahnya yang cantik. Sepertinya dia tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. First Immortal of the Sword Chapter 50. Malam ini, Nan Ying berdandan, dan dia terlihat lebih cantik dari biasanya. Rok seputih saljunya berkibar tertiup angin, menguraikan lekuk tubuhnya. Rambutnya disanggul, memamerkan lehernya yang panjang dan berkulit putih. Matanya cerah dan jernih, dan bibirnya merah muda dan penuh. Ketika dia berdiri di sana dengan segala kemegahannya, pancaran sinar lampu tampak lebih redup jika dibandingkan. Siapa yang tahu berapa banyak tatapan dia menarik. Beberapa pria di dekatnya tampak tergila-gila.
Ketika dia melihat Su Yi, Nan Ying menggigit bibirnya, sedikit kegelapan melintas di tatapannya. Saya hanya berpikir bahwa tanpa kultivasi Anda tidak akan tertarik dengan tontonan seperti ini, tapi jangan terlalu dipikirkan. Saya jelas tidak mengatakan itu untuk mengolok-olok Anda. Ekspresi Su Yi tidak terlalu goyah. Seolah-olah dia bahkan tidak mendengarnya, dia tidak bisa diganggu untuk memperhatikannya. Dalam kehidupan masa lalunya, dia membenci tidak lebih dari wanita bermuka dua seperti dia. Su Yi, sudah lama. Tiba-tiba, ada gangguan di dalam kerumunan, dan sekelompok orang berjalan ke arah mereka. Semuanya berpakaian bagus, dengan sikap bermartabat sebagai orang yang sudah lama terbiasa dengan kekuasaan. Pembicaranya adalah tetua yang memimpin kelompok. Rambutnya beruban, tetapi dia tampak sehat, dan ketika dia membuka matanya tampak berderak tersengat listrik. Dia memaksakan diri, tapi ketika tatapannya tertuju pada Su Yi, ekspresinya berubah agak sedih. Marsial Paman Zhou, Su Yi mengepalkan tinjunya. Ini adalah penatua pedang Blue Peak, Zhou Huaiqiu, penatua peringkat keempat dari Blue River Sword Manor. Selama masa Su Yi sebagai murid sekte luar, Zhou Huaiqiu mengagumi dan sangat memikirkannya. Dia cukup memperhatikannya. Pada saat yang sama, Su Yi memperhatikan bahwa Ni Hao, kepala keluarga Li Tianhan, dan berbagai anggota keluarga Li lainnya juga ada di sini. Zhou Huaiqiu menghela nafas. Aku sudah mendengar sedikit tentang kehidupanmu di kota Guangling. Tetap saja, apapun yang terjadi, Anda tidak boleh tenggelam dalam keputusasaan. Hidup dengan baik adalah yang utama. Ekspresi Su Yi agak aneh, tapi dia mengangguk. Zhou Huaiqiu ragu-ragu, lalu berbisik, Su Yi, maafkan aku jika kata-kataku menyakitkan telinga, tapi aku mendorongmu untuk meninggalkan sisi Wen Ling Zhao secepat mungkin. Dia sudah menjadi murid Grandmaster. Anda harus memahami bobot status ini, dan Anda. Yah, kalian berdua memang tidak ditakdirkan untuk bersama. Ketika dia mengatakan ini, dia mengulurkan tangan untuk menepuk bahu Su Yi dengan nyaman, seolah takut kata-katanya telah menyakitinya. Magang kakak Su, Marsial Paman mengatakan ini untuk kentunganmu. Tolong jangan salah paham, kata Nan Ying dengan lembut. Hanya saja, kita semua tahu bahwa, dalam posisimu saat ini, tetap menjadi suami nominal dari murid Grandmaster seperti Wen Ling Zhao hanya akan menyakitimu. Meskipun dia mengatakan ini, kilatan Schadenfreude melintas di matanya. Su Yi mengabaikan Nan Ying sepenuhnya, malah menatap Zhou Huaiqiu. Marsial Paman Zhou, aku sebenarnya sudah lama berencana untuk membatalkan pernikahan ini. Saya senang mendengarnya, kata Zhou Huaiqiu, tampak bersyukur. Sekarang saya bisa santai. Sedikit cemoohan menarik bibir Nan Ying. Apakah ini masih kepala pedang sekte luar yang bangga yang pernah saya kenal? Tampaknya tahun sebagai menantu laki-laki telah menghilangkan harga dirinya, dia tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya saat menghadapi kenyataan yang kejam. Ni Hao, sementara itu, hanya menonton dengan dingin. Dia tidak menghiraukan Su Yi. Lagi pula, seniman bela diri dan rakyat jelata hidup di dua dunia yang berbeda. Melihat tanggapan mereka, Su Yi langsung menyadari bahwa mereka salah paham. Dia ingin mengakhiri pernikahannya, tapi itu hanya karena dia tidak ingin memakai topi hijau, dan bahkan tidak mengetahuinya. Mengapa dia harus peduli dengan masalah yang mungkin ditimbulkan oleh murid seorang Grandmaster? Su Yi menggelengkan kepalanya, tetapi dia tidak mau repot untuk menjelaskan. Li Tianhan telah diam selama ini, tetapi dia tiba-tiba menyela, Saudara Zhou, perjamuan akan segera dimulai. Bagaimana kalau kita pergi ke venue? Zhou Huaiqiu mengangguk, lalu menoleh ke Su Yi. Apakah mereka menghentikanmu di sini karena kamu tidak memiliki undangan? Jika demikian, Anda bisa ikut dengan kami. Dengan itu, dia melangkah maju, dan yang lainnya buru-buru mengikutinya. Anggota pengawal tua minggir, tidak berani menghalangi jalan mereka. Hukuan hanya bisa berbisik, Tuan, sepertinya mereka salah paham. Anda memang memiliki undangan, dan undangan VIP pada saat itu. Tuan Kota Fusan bahkan memberitahu para penjaga. Mengapa mengkhawatirkan diri kita sendiri dengan itu? Su Yi tertawa dan memotongnya. Ayo cepat masuk. Dengan itu, dia berjalan melintasi jembatan, tangan di belakang punggungnya. Hukuan bergegas mengejarnya. Dia hanya seorang pelayan kecil, dan dia pasti tidak diundang. Dia harus tetap dekat dengan Su Yi. Malam berangsur-angsur menjadi gelap. Di tengah jembatan gerbang naga, di peron di atas perairan Great Azure dan sekitar arena 100 meter, berdiri banyak meja dan kursi. Obor menyala menerangi seluruh area. Saat kompetisi dimulai, ini menjadi pusat perhatian penonton yang tak terhitung jumlahnya. Banyak tokoh berpengaruh dari kota Guangling dan Cloudfall sudah duduk di sekitar arena. Di pihak kota Guangling, antara lain ada Tuan Kota Fusan, Komandan Penjaga, Ni Beihu, dan Kepala Keluarga Huang Yuncong. Keluarga Wen juga hadir, tetapi karena Kepala Keluarga Wen Changjing telah pergi ke Akademi Asal Surga beberapa hari yang lalu, sesepuh kedua jalur utama, Wen Changqing, ada di sini sebagai penggantinya. Ada banyak tokoh berpengaruh dari Cloudfall City juga,
termasuk Tuan Kota Li Jianyu, serta Mo Haolong, kepala keluarga Mo, klan teratas kota. Ketika kelompok Zhou Huaiqiu tiba, petinggi kedua kota bangkit berdiri dan menyapa mereka dengan senyuman. Adegan ini langsung menimbulkan keributan di daerah sekitarnya. Lihat ke sana, buru-buru. Itu adalah Penatua Pedang Blue Peak, Zhou Huaiqiu. Dia sosok terkemuka di Blue River Sword Manor. Pada kompetisi gerbang naga tahun ini, siapapun yang berhasil membuatnya terkesan akan langsung diterima di Blue River Sword Manor. Siapa wanita itu? Dia sangat cantik. Itu adalah murid sekte dalam Blue River Sword Manor. Namanya Nanying, dan dia seperti peri. Dia terkenal karena kecantikannya bahkan di prefektur Clue Driver. Jika suatu hari aku bisa berpartisipasi dalam perjamuan juga, aku akan mati bahagia. Layar menghiasi bagian sekitar sungai, cahayanya menyilaukan untuk dilihat. Setiap penumpang terakhir menyaksikan dengan napas tertahan, tatapan mereka penuh kerinduan. Perjamuan adalah acara untuk orang-orang berpengaruh, tempat berkumpulnya orang-orang penting. Bagi penduduk kedua kota, berpartisipasi merupakan suatu kehormatan besar. Di tengah diskusi hangat orang banyak, Zhou Huaiqiu, Li Tianhan, Nanying, Ni Hao dan yang lainnya duduk. Tiba-tiba, Li Tianhan sepertinya memperhatikan sesuatu. Kakak Fu, sepertinya hampir semua orang ada di sini, tapi masih ada kursi kosong di sampingmu. Bolehkah saya bertanya untuk siapa ini? Ketika tokoh berpengaruh lainnya mendengar itu, mereka semua menoleh dengan rasa ingin tahu. Tuan Kota Fusan adalah salah satu tuan rumah perjamuan Gerbang Naga. Dia secara alami berada tepat di tengah venue, dengan kursi barisan depan untuk kompetisi. Pandangannya sangat bagus, namun memang ada kursi kosong di sampingnya. Fu San tertawa. Saya menyiapkan ini untuk tamu terhormat. Adapun siapa dia secara spesifik, tolong maafkan saya karena membuat Anda tegang. Kerumunan tercengang. Pikiran mereka berpacu ketika mereka mencoba menebak siapa yang dia maksud. Seorang tamu terhormat. Tamu terhormat yang mana? Mungkinkah seseorang yang lebih terhormat dari Zhou Huaiqiu? Huang Yunchong dan Ni Beihu saling melirik. Samar-samar mereka bisa menebak untuk siapa kursi itu, dan pikiran itu mengirimkan gelombang yang mengalir di hati mereka. Itu mungkin terlihat seperti kursi di sebelah penguasa kota, tapi signifikansinya jauh lebih besar dari itu. Tapi kemudian, jika Tuan Kota Fu tidak ingin mengungkapkan apapun, mereka tahu lebih baik daripada melakukannya untuknya. Pada saat yang sama, banyak orang berkumpul di dekat tempat perjamuan. Ini adalah para pemuda dari berbagai klan dan faksi kota. Mereka tidak memenuhi syarat untuk duduk di perjamuan, jadi mereka hanya bisa berdiri di dekatnya dan menonton. Suyi, bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Ketika Suyi dan Hukuan tiba, mereka segera dikenali. Pembicaranya tidak lain adalah Wen Xiaobei. Dia tampak bingung, seolah dia tidak berani percaya bahwa Suyi juga ikut serta. Para pemuda keluarga Wen di dekatnya juga tertegun. Suyi melirik Wen Xiaobei. Dia hampir tidak bisa tidak mengaguminya, ada sesuatu tentang dirinya yang membuat orang ingin memukulnya. Itu hampir seperti bakat bawaannya. Sebelumnya pada hari itu, Huang Qianjun telah menamparnya dengan kejam, 2 kali. Bengkaknya belum turun, tapi disinilah dia, sudah mencari memar lagi. Dia Suyi. Sia-sia menjadi suami dari murid seorang Grandmaster. Itu bertentangan dengan tatanan alam. Banyak murid terdekat dari sekte besar dan klan mulai bergosip tentang Suyi dengan nada lirih, tapi Suyi tidak peduli. Tatapannya tenang, dan dia fokus menikmati keindahan langit malam yang diterangi lampu. Lentera bersinar seperti bintang, membentang sejauh mata memandang dan terombang-ambing mengikuti arus. Cahaya bergeser dengan air, pemandangan yang menakjubkan untuk dilihat. Ketika dia melihat Suyi tidak mengatakan apa-apa, Wen Xiaobei mendengus dingin, lalu membuang muka. Malam ini adalah perjamuan Gerbang Naga. Dengan begitu banyak orang berpengaruh yang hadir, tidak ada yang berani bertindak. Boom, ledakan, boom, ledakan, boom, ledakan. Suara genderang bergema di langit malam, suaranya kuat dan dalam, menyebar jauh dan luas. Rakyat jelata yang berkerumun di kedua sisi sungai langsung menjadi bersemangat. Saat genderang berbunyi, itu berarti kompetisi akan segera dimulai. Percakapan di tempat perjamuan segera berhenti saat mata semua orang beralih ke arena Gerbang Naga. Tuan Kota Guangling, Fusan, dan Tuan Kota Cloudfall, Li Jianyu, keduanya naik panggung, menjadi pusat perhatian. Suyi juga menoleh. Li Jianyu mengenakan jubah bersulam naga perak. Dia tinggi, dan meskipun dia bertambah tua, kehadirannya mengesankan. Saat drum melambat hingga berhenti, tatapan Li Jianyu menyapu area sekitarnya. Dia berkata dengan suara rendah, kompetisi Gerbang Naga malam ini akan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Tuan Kota Fusan dan saya telah membahasnya, dan kami telah sepakat bahwa selama 10 tahun ke depan, kendali atas Pulau Spirit Bambu akan jatuh ke kota manapun asal juara kompetisi malam ini. Tempat itu langsung meledak menjadi gempar. Orang-orang terkejut. Jelas bahwa mereka tidak tahu, dan berita itu sangat mengejutkan. Setelah keributan akhirnya mereda,
Li Jianyu tersenyum dan berkata, tahun ini, kami cukup beruntung memiliki tetua Blue River Sword Manor Zhou Huaiqiu yang hadir. Dia bisa bertindak sebagai saksi. Zhou Huaiqiu bangkit dari tempat duduknya dan balas tersenyum. Itu akan menjadi kehormatanku. Hahaha, saudara Zhou, silakan duduk. Li Jianyu tertawa terbahak-bahak, lalu melirik Fu San. Tuan Kota Fu, tidak ada masalah dengan saya mengatakan itu, kan? Tidak masalah. Fu San tersenyum tipis, terlihat tenang dan tenang. Besar, Li Jianyu melambai. Kalau begitu, tidak perlu ditunda lagi. Mari kita mulai kompetisi gerbang naga sekarang. Dengan itu, dia dan Fu San mundur, membersihkan panggung. Hampir seketika, seseorang melesat dari sisi tempat Cloudfall City. Siapa dari kota Guangling yang ingin berpartisipasi dalam pertandingan pertama? Pembicaranya adalah seorang pemuda berjubah perak, pisau bersarung di pinggangnya. Dia gagah, bermartabat, dan karismatik, dan pintu masuknya segera menarik setiap tatapan yang hadir. First Immortal of the Sword Chapter 51. Kota Cloudfall, Peng Qianqiu. Ada keributan di seluruh venue saat semua orang mengenali pria yang naik panggung. Dia adalah talenta kelas atas dalam generasi muda Cloudfall City, dengan kultivasi di tahap Refining Sinew dari Blood Circulation Realm. Tak lama kemudian, seorang pemuda bernama Wu Zhuanghei melangkah untuk mewakili kota Guangling. Keduanya saling menyapa sebentar, dan persaingan sengit pun dimulai. Dari waktu ke waktu, sorakan meledak dari tribun. Suasana mulai memanas, tetapi meskipun para tamu VIP menonton dan membuat komentar aneh, mereka jauh lebih tenang jika dibandingkan. Mereka tahu ini baru permulaan. Su Yi berdiri di tengah kerumunan, tetapi setelah menonton hanya beberapa detik, dalam hati dia menggelengkan kepalanya. Baginya, sparring di level ini terlalu membosankan. Itu bahkan tidak layak untuk ditonton. Pandangannya beralih, mendarat di sungai. Sebagai perbandingan, sungai yang diterangi lampu dan langit malam sangat spektakuler. Lampu bersinar, layar berkibar, dan setiap perahu penuh sesak dengan penonton. Suara percakapan, tawa, dan sorakan memenuhi udara. Bunyi seruling bambu terpancar dari perahu bunga, dengan para biduanita yang gerah menari menambah kemeriahan. Sementara itu, meskipun orang-orang biasa yang berkerumun di sepanjang sungai tidak dapat melihat persaingan, mereka dapat mendengarnya dari kejauhan, dan itu sudah cukup untuk membuat mereka bersemangat. Semua orang ada di sini untuk tontonan. Adapun siapa yang menang dan siapa yang kalah, hanya mereka yang terlibat yang peduli. Kehidupan manusia, dengan segala kerumitannya, ditampilkan secara penuh di sini bersama Lentera Yi dan inilah yang membuatnya menarik. Saat dia diam-diam menonton tontonan besar ini, Su Yi tiba-tiba merasa seperti perjamuan gerbang naga sama sekali tidak membosankan. Satu demi satu pertandingan dimainkan di atas panggung, pesertanya semua pemuda dari dua kota tetangga. Semuanya berusia 18 tahun ke bawah, dan kultivasi mereka, tanpa kecuali, berada di alam peredaran darah. Mereka bertarung, lalu menang dan kalah. Menurut aturan, kemenangan ditentukan saat tidak ada yang berani menantang orang tersebut di atas panggung. Pejuang terakhir yang tersisa kemudian akan dinobatkan sebagai juara. Sekitar 15 menit kemudian, putra Nibeihu, Niteng, naik panggung. Ini benar-benar menarik minat dari Su Yi, dan dia melirik. Niteng gagah, berani, dan tenang. Dia sudah menjadi Man of the Hour di Pinnacle Sword Manor, dan penampilannya menyebabkan sedikit keributan. Beberapa petinggi bahkan menghentikan pembicaraan mereka sehingga mereka bisa melihatnya bertarung. Niteng juga tidak mengecewakan mereka. Dia menunjukkan kultivasi yang jauh melampaui rekan-rekannya. Yang lebih luar biasa lagi, dia jelas memiliki banyak pengalaman tempur. Dia kemudian memenangkan 13 pertandingan berturut-turut. Ini adalah hasil terbaik sejak dimulainya kompetisi. Para penonton meledak dengan antusiasme yang belum pernah terjadi sebelumnya, menyemangati dia dengan penuh semangat. Menurut aturan, jika Niteng hanya memenangkan 2 pertandingan lagi, dia dapat turun dari panggung untuk beristirahat, kemudian terus berpartisipasi kapanpun dia pulih. Namun dalam pertandingan ke-14, ia menghadapi lawan yang sulit. Pada akhirnya, dia kalah. Banyak yang menganggap ini sayang, tetapi tidak ada yang memolok-oloknya. Ini karena 13 kemenangan beruntun adalah hasil yang luar biasa, itu membuatnya menjadi sosok yang mempesona di kalangan generasi muda. Temperamennya cukup bagus, dan dia punya banyak pengalaman, semua hal dipertimbangkan. Jelas bahwa dia memoles keterampilannya melalui pertarungan tanpa batas juga. Sayangnya, teknik kultivasi dan seni bela dirinya agak kasar. Su Yi telah menyaksikan setiap pertandingan, dan dia sekarang memahami dasar-dasar Niteng secara detail. Saat dia merenung, secara mengejutkan, Huang Qianjun melangkah ke arena. Alis Su Yi terangkat, anak itu tidak bisa menjaga ketenangannya. Temperamennya perlu diperbaiki. Namun ketika para penonton melihat Huang Qianjun mengalahkan lawannya semudah memecahkan kayu busuk, hal itu menimbulkan kegemparan besar di seluruh venue. Udara praktis mendidih karena kegembiraan. Ini karena lawan Huang Qianjun adalah orang yang sama yang baru saja mengalahkan Niteng.
Ini hanya menyoroti inferioritas relatif Niteng, dia jauh lebih lemah dari Huang Qianjun. Apa yang benar-benar membuat orang terkesiap adalah bahwa tidak ada dari mereka yang menduga bahwa Huang Qianjun, celana sutra nakal yang terkenal, sebenarnya memiliki keterampilan tempur yang begitu mengesankan. Beberapa tamu berpengaruh tercengang, dan mereka sekarang melihatnya dengan cara yang sama sekali baru. Kakak Huang, anakmu cukup hebat. Benar-benar kejutan. Memang benar apa yang mereka katakan, seekor harimau tidak akan memiliki seekor anjing untuk seorang putra. Karena banyak tokoh terkenal menghela nafas dengan kekaguman, Huang Yuncong berseri-seri, dan hatinya dipenuhi dengan kebanggaan. Dia secara alami sangat menyadari reputasi buruk putranya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu? Tapi siapa yang berani memandang rendah putranya sekarang? Ini semua berkat bimbingan Tuan Muda Su, pikirnya dalam hati. Memikirkan Sui saja sudah membuatnya terkagum-kagum. Bagaimana perasaanmu, anakku? Ni Beihu menyaksikan Huang Qianjun yang bersemangat dan gagah berani, lalu menoleh ke putranya, yang baru saja kembali dengan kekalahan. Emosinya sedang kacau. Dia secara alami sangat menyadari bahwa metamorfosis Huang Qianjun sepenuhnya berkat Sui. Seandainya putra saya mengikuti pengaturan saya dan mengikuti Sui, jika dia juga menerima bantuan dalam kultivasinya, bagaimana mungkin dia lebih lemah dari Huang Qianjun? Semakin dia memikirkannya, semakin buruk perasaan Ni Beihu. Ayah, saya tidak marah, kata Niteng, tenang dan berpikiran jernih. Satu kekalahan saja tidak cukup untuk membuat saya kehilangan keseimbangan. Sebaliknya, kehilangan saya telah mengajari saya apa yang saya kurang. Selama saya belajar darinya, itu pasti akan membantu saya mengambil langkah lebih jauh di jalur martial Dao. Ni Beihu sempat tertegun. Kemudian, emosinya yang kompleks menghilang, dan dia tampak bersyukur. Kamu tidak sombong saat menang atau kesal saat kalah. Dengan ketabahan mental seperti itu, Anda pasti akan mencapai kehebatan suatu hari nanti. Tiba-tiba, suara Huang Qianjun terdengar dari atas panggung. Wen Zhuyuan, apakah kamu berani menghadapiku sekarang? Saat teriakan ini terdengar, suasana yang hidup dan diskusi yang bersemangat tiba-tiba terhenti. Mata semua orang membelalak tak percaya. Bahkan para tamu VIP terkejut. Wen Zhuyuan, dia adalah sosok yang mempesona, penantang untuk tempat nomor 1. Semua orang di kota Guangling memikirkan dengan baik peluangnya. Bahkan beberapa pemuda Cloudfall City melihatnya sebagai lawan nomor 1 mereka. Siapa sangka Huang Qianjun akan menantangnya di saat seperti ini. Setelah jeda singkat, seluruh tempat meledak menjadi gempar. Kakak Huang, kapan anakmu itu menjadi begitu berani? Li Tianhan tidak bisa menahan tawa. Kata-katanya membawa sedikit ejekan. Ini adalah jenis darah panas yang harus dimiliki seorang pemuda, kata Huang Yuncong, tidak sedikit pun kesal. City Lord Fusan tertawa dan menimpali, dia benar-benar berdarah panas, dan berani. Itu layak dipuji bahkan jika dia kalah. Memang, dia terpuji. Zhou Huaiqiu mengangguk. Jangan puji anak itu, tawa Huang Yuncong, melambai dengan acuh. Dia hanya keras kepala, itu saja. Meskipun dia mengatakan itu, pujian Zhou Huaiqiu, meskipun singkat, membuatnya merasa senang. Bagaimanapun, itu mewakili persetujuan dari sesepuh sekte dalam Blue River Sword Manor. Hah, Li Tianhan tertawa dingin tetapi tidak mengatakan apa-apa. Adapun Wen Changqing, pikirannya berada di tempat lain sepanjang percakapan ini. Dia baru saja kehilangan putranya, dan kepribadiannya telah berubah secara dramatis. Dia diam dan cemberut sejak dia duduk, dan dia tidak makan atau minum. Sementara itu, ketika generasi muda keluarga Wen melihat Huang Qianjun menantang Wen Zhuyuan, mereka tertawa terbahak-bahak. Huang Qianjun gila, kebanggaannya telah mencapai kepalanya. Saya tidak sabar untuk melihat bagaimana dia kalah. Terutama Wen Shaobei, dia menggertakkan giginya, matanya berkilat karena kegembiraan. Celana sutera itu mempermalukan dirinya sendiri. Tak lama kemudian, dan di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, Wen Zhuyuan berjalan ke atas panggung. Jubahnya lebih putih dari salju, dan dia tinggi dan tegak, sebuah pedang panjang terikat di pinggangnya. Kedatangannya mengundang sorakan, dan banyak gadis remaja menjerit kegirangan. Apapun yang Anda katakan tentang dia, Wen Zhuyuan sangat populer, dengan banyak orang yang ingin menonton setiap gerakannya. Dan di sini saya pikir Anda akan ketakutan, kata Wen Zhuyuan saat dia naik ke panggung. Dia tidak menyangka Huang Qianjun mengambil inisiatif untuk menantangnya. Lewati omong kosong. Bahkan sebelum dia selesai mengatakan ini, Huang Qianjun menyerang. Dia menyerbu seperti gunung besar yang bergerak, sangat mendominasi. Tangannya menampilkan tinju 6 harmoni niat bentuk. Dengan setiap pukulan, tangan, siku, pinggang, dan pinggulnya bergerak, dan tubuhnya melingkar seperti tali, mengisi setiap serangan dengan kekuatan ledakan dan keganasan yang luar biasa. Dia menghirup dan menghembuskan napas, dengan mulus menghubungkan keheningan dan gerakan, menyerang seperti dewa yang menabuh genderang langit, mengguncang langit dan bumi. Banyak murid kekuatan besar mengerut.
Dengan indera mereka yang tajam, mereka dapat mengatakan bahwa teknik tinju Huang Qianjun luar biasa, dan memiliki momentum yang mengesankan. Bagaimana celana sutra itu berubah begitu banyak? Li Tianhan mengerutkan alisnya, tapi ketika Wen Zhuoyuan bergerak, mata semua orang berbinar. Mereka menyaksikan sebagai, dia menggeser kakinya dengan ringan, dan dengan lambaian tangannya, mematahkan momentum Huang Qianjun. Dia jelas santai dan nyaman, dengan keterampilan dan kekuatan yang tersisa. Selanjutnya, saat pertempuran berlanjut, Wen Zhuoyuan maju selangkah demi selangkah, tinjunya mengaduk-aduk pukulan, serangannya sengit dan berurutan dengan cepat. Di tengah sikapnya yang santai, dia memiliki momentum yang kuat dan mengesankan. Tak lama kemudian, Huang Qianjun bersikap defensif. Yang bisa dia lakukan hanyalah menahan serangan Wen Zhuoyuan dengan getir dan berharap dia tergelincir, baru setelah itu dia dapat menemukan peluang untuk melakukan serangan balik. Terengah-engah terdengar berulang kali di seluruh tempat. Stand-stand gempar. Pertandingan ini tidak diragukan lagi lebih spektakuler dan menarik daripada yang sebelumnya. Baik Huang Qianjun dan Wen Zhuoyuan mengungkapkan dasar-dasar dalam dao bela diri yang bahkan kekuatan besar yang hadir tidak dapat berpaling darinya. Kekuatan Wen Zhuoyuan baik sesuai harapan. Tapi mereka tidak menyangka bahwa Huang Qianjun bisa bertahan melawan serangan Wen Zhuoyuan. Ini sama sekali tidak terduga. Jika terus seperti ini, Huang Qianjun pasti akan kalah. Su Yi telah menonton selama ini, dan dia sudah mendapatkan jawabannya. Huang Qianjun telah membuat kemajuan yang sangat besar, tetapi dia pada akhirnya masih setingkat di bawah Wen Zhuoyuan. Dia tidak bisa menebus celah seperti itu, tidak dalam waktu sesingkat itu. Tetap saja, selama Huang Qianjun tidak mengendur, dia pasti suatu hari akan melampaui Wen Zhuoyuan. Seperti yang diharapkan, pertandingan segera diputuskan. Huang Qianjun telah kalah. Meskipun dia bertahan dengan harapan lawannya tergelincir dan memberinya kesempatan untuk melakukan serangan balik, Wen Zhuoyuan tidak pernah memberinya kesempatan. Ini adalah sosok pemimpin dan paling mempesona dari generasi muda keluarga Wen, seseorang yang menunjukkan kekuatan mengerikan jauh melebihi rekan-rekannya. Pada akhirnya, dia memanggil pukulan gantung tebasannya untuk menerobos pertahanan Huang Qianjun dan menyerang dadanya. Bam! Huang Qianjun terhuyung ke belakang dan jatuh. Dia mencoba berjuang untuk berdiri, hanya untuk jatuh kembali. Saat itulah penonton melihatnya, kain di dadanya telah robek, dan ada bekas telapak tangan yang tenggelam jauh ke dalam dagingnya. Banyak talenta muda tersentak dan merasa merinding. Kekuatan yang baru saja diungkapkan Wen Zhuoyuan sangat mendominasi. Kota itu terdiam, tetapi hanya sesaat. Kemudian, udara meledak dengan sorakan yang menggetarkan surga. Semua orang berteriak atas kemenangan gemilang Wen Zhuoyuan. Bahkan beberapa petinggi tidak bisa tidak bertepuk tangan. Semua orang di keluarga Wen, petinggi dan pemuda, berseri-seri dengan gembira. Kemenangan Wen Zhuoyuan membawa kehormatan bagi seluruh keluarga. Dia tidak diragukan lagi telah menjadi pusat perhatian, dan jubah putihnya tampak lebih terang daripada salju. First Immortal of the Sword Chapter 52. Wen Zhuoyuan berdiri di atas panggung dan berkata dengan dingin, "Dao bela diri Anda telah meningkat pesat, tetapi jika Anda pikir Anda cocok untuk saya, Anda terlalu memikirkan diri sendiri." Huang Qianjun menyeka darah dari bibirnya dan berjuang untuk berdiri. Ketika dia berbicara, suaranya serak. "Beri aku waktu 1 tahun, dan aku akan meninggalkanmu dalam debu." Dengan itu, dia berbalik dan turun dari panggung. Wen Zhuoyuan mengerutkan alisnya, lalu menggelengkan kepalanya dan mengabaikan ancaman ini. Ini hanyalah kata-kata marah dari seorang pecundang, tidak layak untuk diperhatikan. Huang Qianjun terhuyung-huyung ke sisi Huang Yuncong, lalu berpura-pura tenang. "Ayah, itu yang terbaik yang bisa kulakukan sekarang. Tolong jangan kecewa padaku." Huang Yuncong bangkit dan memeluk putranya erat-erat, tampak bangga dan sangat bersyukur. "Aku tidak mengira kamu akan bertahan selama ini. Anda mungkin kalah, tetapi Anda kalah dengan terhormat." Huang Qianjun menyeringai, memperlihatkan giginya. Tatapannya menyapu seluruh tempat, tetapi kekecewaannya, orang yang paling ingin dilihatnya tidak terlihat. Sementara itu, baik di dalam maupun di luar venue, penonton terus menyoraki nama Wen Zhuoyuan dengan penuh semangat. Semua orang dari kota Guangling, dari VIP hingga orang-orang yang menonton dari perahu terdekat hingga warga sipil yang berkerumun di tepi sungai, berdiskusi dengan penuh semangat. Banyak petinggi berbisik, dengan momentum seperti ini, tampaknya tempat nomor 1 tahun ini akan jatuh ke keluarga Wen kota Guangling. Pria lain membelai kumisnya dan tertawa, itu sudah diduga. Bagaimanapun, Wen Zhuoyuan adalah murid sekte dalam Blue River Sword Manor, seorang talenta muda di puncak alam peredaran darah. Ini akan menjadi lelucon jika dia tidak bisa merebut kejuaraan. Senior Apprentice Brotherny, apa pendapatmu tentang Senior Apprentice Brother Wen? Dia pasti membuat nama untuk dirinya sendiri malam ini, tidak ada orang lain yang bahkan mendekati. Tatapan Nanying bergeser, dan dia mencondongkan tubuh ke dekat Ni Hao dan berbisik di telinganya, napasnya menggelitik kulitnya seperti teratai.
Ketika dia melihat wajahnya yang cantik dari jarak sedekat itu dan menghirup aromanya yang samar, Ni Hao merasakan api membakar di dadanya. Ekspresinya dipenuhi dengan kebanggaan dan penghinaan. Wen Zhuyuan berkultivasi di pengadilan barat, sedangkan saya dari pengadilan timur. Adik magang junior, bagaimana Anda bisa membandingkan kami berdua? Jika saya berpartisipasi, saya akan mengungguli dia dengan mudah. Nan Ying tersenyum mesra padanya. Aku mencintai tidak lebih dari sisi dirimu yang percaya diri dan menghina itu. Seperti itulah seharusnya seorang pria. Mendengar itu, Ni Hao merasa benar-benar bahagia, tetapi dari luar, dia menghela nafas. Aduh, kami di sini hanya sebagai tamu. Menurut aturan, hanya penduduk kota Guangling dan Cloudfall yang diizinkan untuk berpartisipasi. Kalau tidak, saya pasti akan membiarkan Anda menonton saat saya menjatuhkan Wen Zhuyuan dalam 10 langkah. Ada banyak diskusi di pihak Cloudfall City juga. Bukankah itu Wen Zhuyuan agak terlalu kuat? Dia adalah murid sekte dalam dari Blue River Sword Manor, namun dia masih berpartisipasi dalam kompetisi gerbang naga. Bukankah itu praktis menindas orang lain? Ah, jangan bilang kejuaraan tahun ini akan jatuh ke kota Guangling. Berlawanan dengan kegembiraan kota Guangling, penonton kota Cloudfall menghela nafas dan meratap. Banyak pemuda yang datang berencana untuk berpartisipasi mundur, tidak berani naik panggung. Jangan bilang tidak ada seorang pun dari Cloudfall City yang berani bertempur. Kalau begitu, kejuaraan akan jatuh ke tangan Wen Zhuyuan kota Guangling kita. Teriak salah satu petinggi kota Guangling. Ledakan cemoohan mengikuti proklamasi ini. Banyak ekspresi petinggi kota Cloudfall memburuk. Hanya tuan kota Li Jianyu yang tetap tenang. Saat dia melihat ini, dia berpikir sejenak, lalu menoleh ke kepala keluarga Mo Haolong. Kakak Mo, sudah larut. Bagaimana kalau kita membuka mata Fusan dan yang lainnya? Mo Haolong tersenyum dan mengangguk. Sesuai keinginan kamu. Dia tiba-tiba menarik napas dalam-dalam, lalu berteriak, Tianling, kamu di mana? Kenapa kamu belum di atas panggung? Suaranya menggelegar seperti guntur, dan yang mengejutkan, itu menekan diskusi di tribun. Penonton dibuat bingung. Apakah Tuan Kota Li Jianyu mengatur beberapa ahli untuk naik panggung? Hampir tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Tapi meski tidak ada yang menyadarinya, tinju Fusan mengepal tanpa suara, dan pandangannya beralih. Hanya dia yang tahu, demi mengklaim Pulau Spirit Bambu, Li Jianyu akan memainkan kartu truf aslinya. Ini hanya pertandingan. Mengapa mengudara? Sangat lucu. Suyi tiba-tiba sepertinya merasakan sesuatu, dan pandangannya beralih ke permukaan air. Dia menggelengkan kepalanya. Tak lama kemudian, Zhou Huaiqiu, Li Tianhan, Huang Yunchong, dan para petinggi lainnya juga melihat ke atas. Mereka semua melihat ke arah yang sama. Kemudian, semua orang memperhatikan bahwa ada sesuatu yang salah. Suara diskusi menurun. Saat itulah teriakan kaget terdengar dari bawah permukaan sungai. Melewati lentera yang tak terhitung jumlahnya, gelombang tiba-tiba menghantam tempat tersebut dengan kecepatan yang mengejutkan, seperti naga banjir yang melonjak melalui sungai. Gelombang yang dihasilkan mendorong entah berapa banyak perahu ke samping, dan lentera yang tak terhitung jumlahnya bergetar hebat, mengancam akan terbalik. Keributan itu menarik perhatian penonton yang tak terhitung jumlahnya. Mereka sudah bisa melihat dengan jelas, ada seseorang yang mengendarai ombak itu, berlari melintasi permukaan Grid Azure seolah-olah dia sedang terbang melintasi air. Di bawah cahaya lentera yang tak terhitung jumlahnya, dia tampak seperti dewa yang mengendarai ombak. Apakah itu seseorang? Seseorang kehilangan kendali dan berteriak. Bahkan para petinggi terlihat terguncang, mata mereka membelalak tak percaya. Menunggangi ombak, berjalan di permukaan sungai, hanya seseorang pada tahap manifestasi astral dari alam akumulasi Qi yang dapat mencapai prestasi seperti itu. Dari mereka yang hadir, hanya Zhou Huaiqiu yang memiliki keterampilan seperti itu. Jangan bilang pendatang baru ini adalah ahli alam akumulasi Qi tahap akhir. Di bawah tatapan semua orang yang tercengang dan bingung, pemuda yang datang menyerbu ombak seperti dewa atau iblis menggeliat, lalu melompat ke udara dan mendarat dengan anggun di atas panggung. Ketika dia melihat ekspresi kaget para penonton, dia tidak bisa menahan tawa, seolah dia menganggap ini sangat lucu. Semuanya, tolong jangan langsung mengambil kesimpulan. Saya datang ke sini mengendarai papan kayu, saya jelas bukan ahli akumulasi Qi. Dia kurus, dengan kulit tembaga, seragam militer hitam, dan pedang bersarung diikatkan ke punggungnya. Ada bekas luka pisau yang panjang dan tipis di antara alisnya, dan dia memancarkan udara yang kejam dan haus darah. Baru pada saat itulah para penonton memperhatikan bahwa memang ada papan kayu di permukaan sungai. Rupanya, dia baru saja menggunakannya untuk berlomba melintasi permukaan air, dia tidak benar-benar berjalan di atas air. Bahkan saat kerumunan itu santai, mereka tercengang dengan cara yang berbeda. Berlomba melintasi air di atas papan kayu masih membutuhkan kultivasi yang kuat. Untuk mencapai prestasi seperti itu di alam peredaran darah membuatnya jelas seberapa dalam fondasi pemuda itu. Jadi, itu adalah murid jahat itu.
Zhou Huaiqiu mengerutkan alisnya, dan ekspresinya menjadi gelap. Ni Hao dan Nan Ying juga mengenalinya, dan mata mereka membelalak kaget. Mo Tianling. Dia pernah menjadi murid Blue River Sword Manor, tetapi karena temperamennya yang keras dan tidak terkendali, dia pernah memotong lengan sekte yang seharusnya hanya menjadi tiang. Ini membuat marah petinggi sekte, dan mereka mengusirnya untuk selamanya. Setelah itu, dia meninggalkan prefektur Cloud Driver, lalu bergabung dengan tentara skala merah Cloud Light Marquis. Dia telah berjuang dalam pertempuran hidup dan mati di garis depan sejak saat itu. Tak satu pun dari mereka akan mengira dia akan muncul malam ini. Jadi itu dia, orang gila, dari keluarga Mo Cloudfall City. Bukankah dia bergabung dengan tentara skala merah? Kenapa tiba-tiba dia kembali? Tempat itu kembali berdiskusi, tapi kali ini, mereka sedang mendiskusikan Mo Tianling. Niat membunuh yang sangat kuat. Sepertinya dia membunuh tidak sedikit orang selama waktunya di tentara skala merah, Fu San mengerutkan alisnya. Sekarang, para petinggi kota Guangling menyadari bahwa situasinya menjadi agak rumit. Tempat nomor 1 seharusnya jatuh ke Wen Zhuyuan, tetapi kedatangan tiba-tiba Mo Tianling melemparkan variabel lain ke dalam campuran. Tianling, jangan buang waktu. Cepat dan lakukan pertempuran, teriak kepala keluarga Mo Haolong dengan serius. Meskipun perjamuan gerbang naga sangat membosankan, ayahku telah berbicara. Siapa aku untuk menolak? Mo Tianling tersenyum, lalu melangkah ke atas panggung. Tatapan setiap penonton terakhir mengikutinya. Ayolah, aku akan memberimu kesempatan untuk menghunus pedangmu. Kalau tidak, jika saya menyerang lebih dulu, saya khawatir Anda bahkan tidak akan mengaturnya. Mo Tianling melirik Wen Zhuyuan dan tertawa gembira. Dia berdiri di sana dengan malas, tatapannya sembrono, seolah-olah dia hanya bermain-main. Postur dan nada suaranya sangat arogan. Wen Zhuyuan mengerutkan alisnya, tetapi dia tidak marah. Sebaliknya, ekspresinya serius. Dia bisa merasakan betapa menakutkannya aura lawannya, tapi ini hanya merangsang keinginannya untuk bertarung. Dentang, Wen Zhuyuan menghunus pedangnya, ujungnya mengintimidasi, sangat tajam. Tarik pedangmu, kata Wen Zhuyuan, dingin dan serius. Kamu tidak layak menarik pedangku. Mo Tianling menggelengkan kepalanya. Nada suaranya santai, seolah-olah dia hanya menyatakan fakta. Kali ini, Wen Zhuyuan mau tak mau merasakan emosinya berkobar. Dia tidak ragu lagi. Dia menyerang seperti anak panah yang lepas dari busurnya, secepat mungkin. Wosh, wosh, wosh. Dia langsung menusuk 12 kali, setiap tusukan lebih cepat dari yang sebelumnya, berkedip dengan cahaya menyilaukan dan menakutkan untuk dilihat. 12 pedang pengejar cahaya. Ini adalah pilihan terakhir Wen Zhuyuan, kartu trufnya. Dia sudah mencapai level, melangkahi ambang batas. Sedikit lagi, dan dia akan mencapai kecakapan. Kurasa ini sedikit menarik. Bibir Mo Tianling melengkung sedikit ke atas. Dia tidak mengelak atau mundur, dan dia tampak tenang seperti biasanya. Ketika pedang Wen Zhuyuan mengayun ke arahnya, dia tiba-tiba berteriak, satu pukulan sudah cukup untuk mengalahkanmu. Auranya langsung mengalami perubahan dramatis. Kemalasan awalnya berubah, dan dia menyerang dengan momentum kekerasan yang tiba-tiba. Dengan raungan, dia mengepalkan tangan kanannya dan mengayunkan tinjunya. Di mata banyak penonton, seolah-olah Mo Tianling telah berubah menjadi binatang buas, rahangnya yang menganga terbuka lebar saat dia menerjang mangsanya. Dia dipenuhi dengan haus darah, dan hati penonton bergetar. Dentang, yang menusuk bergema di seluruh panggung saat tinju dan pedang bertabrakan. Pedang Wen Zhuyuan terlempar dari tangannya. Kemudian, dia terhuyung mundur tak terkendali. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Wen Zhuyuan mundur 9 langkah penuh ke belakang. Wajahnya pucat, dan dadanya naik turun dengan keras. Dia tidak bisa membantu tetapi meretas darah. Batuk, darah menodai pakaiannya, cairan merah menggelegar di kain putih. Satu pukulan. Beberapa saat yang lalu, semua orang di kota Guangling mengira Wen Zhuyuan pasti akan menempati posisi pertama. Namun sekarang, dia kalah hanya dalam 1 langkah. Pedangnya dikirim terbang dari tangan, dan dia terhuyung mundur 9 langkah, batuk darah. Seluruh tempat menjadi sunyi senyap, Anda bisa mendengar kicauan jangkrik. Selama di tempat perjamuan, para tamu VIP bingung. Penonton yang tak terhitung jumlahnya terlalu terpana untuk berbicara. Menyaksikan kekuatan tinju itu terlalu mengejutkan. Mereka praktis tidak berani mempercayainya. Sementara itu, di atas panggung, Mo Tianling menggelengkan kepalanya. Terlalu lemah. Apakah semua murid Blue River Sword Manor saat ini tidak berguna? Dia kemudian berbalik dan melihat sekeliling, tatapannya sengaja tertuju pada Zhou Huaiqiu, Ni Hao, dan Nan Ying. Senyum mengejek dan mencolok tersungging di bibirnya. First Immortal of the Sword Chapter 53. Mata Zhou Huaiqiu melonjak dengan cahaya tajam. Seorang murid yang diusir berani secara terbuka mengejek Blue River Sword Manor di hadapan begitu banyak orang. Seberapa lancang dia, ekspresi Ni Hao dan Nan Ying juga tidak sedap dipandang. Kata-kata Mo Tianling mengejek mereka juga. Ada keributan di antara para tamu terkemuka.
Nama Blue River Sword Manor mengguncang ke-19 kota di prefektur Cloud River. Pengaruh mereka sangat besar, namun Mo Tianling mengejek mereka di depan begitu banyak orang. Tentu saja para penonton tercengang. Tiba-tiba, Cloudfall City Lord Li Jianyu tertawa terbahak-bahak. Tianling masih penuh dengan kesombongan masa muda, dan dia belum belajar menahan lidahnya. Saudara Zhou, tolong jangan tersinggung. Dia berhenti, dan tatapannya dipenuhi dengan cahaya aneh. Aku tidak akan menyembunyikan ini darimu, sejak Tianling memasuki tentara skala merah, dia berulang kali mencapai prestasi militer yang besar. Dan justru temperamennya yang sulit diatur itulah yang membuatnya disukai Cloudlight Marquis, dia sudah mengambil Tianling sebagai anak angkatnya. Ketika dia membuat proklamasi ini, semua orang yang hadir terkejut. Markis Cahaya Awan, Shen Jiusong. Dalam 100 tahun terakhir dinasti Zhou Agung, hanya 27 bangsawan bukan dari keluarga kekaisaran yang menerima gelar resmi. Barisan mereka termasuk 9 raja non-Zhou dan 18 markis non-Zhou. Semuanya adalah kekuatan besar, hegemon absolut dari wilayah masing-masing. Masing-masing memiliki militer yang cukup besar, memerintah seluruh wilayah, dan memiliki otoritas yang sangat besar. Dari mereka, Cloudlight Marquis Shen Jiusong dan Red Scale Army-nya ditempatkan di dalam Gunzu, provinsi kekaisaran, yang menjadi bagian dari prefektur Cloud River. Shen Jiusong tidak hanya memiliki otoritas yang sangat besar, dia sendiri adalah Grandmaster Alam Tungku Dalam. Dan tentara skala merahnya memiliki reputasi yang gemilang. Ketika orang-orang berbicara tentang mereka, mereka berkata, 8.000 kavaleri lapis baja mengguncang lanskap saat Red Scale Armor mempesona dunia. Sebagai perbandingan, Blue River Sword Manor hanyalah salah satu faksi seniman bela diri di prefektur Cloud River. Mereka bahkan tidak bisa mulai membandingkan dengan kavaleri lapis baja tentara skala merah. Bagi Mo Tianling yang sangat beruntung menjadi putra angkat Shen Jiusong seperti naik ke surga dalam satu ikatan, status dan posisinya tidak seperti sebelumnya. Kerumunan baru sekarang mengerti di mana Mo Tianling mendapat kepercayaan diri untuk mengejek Blue River Sword Manor secara terbuka. Emosi mereka langsung kacau balau. Bahkan Zhou Huaiqiu mengerutkan kening dengan serius, tetapi dia akhirnya tetap diam. Markis Cloudlight, Blue River Sword Manor benar-benar tidak berani menyinggung sosok otoritas yang begitu tinggi dan kuat dengan enteng. Ni Hao mengerutkan alisnya, ekspresinya tidak pasti. Mata indah Nanying menatap tajam ke arah Mo Tianling, dan dia tenggelam dalam pikirannya. Adapun Wen Zhuyuan, dia sudah mengaku kalah dan turun dari panggung. Beberapa saat sebelumnya, dia adalah pria saat ini, pusat perhatian. Namun sekarang, dia hanyalah pecundang. Yang bisa dia lakukan hanyalah, menikmati, perasaan pahit naik ke ketinggian, hanya untuk jatuh kembali ke bumi. Ada lagi yang ingin bermain. Mo Tianling berkata dengan malas. Dia menikmati tatapan kaget dan ketakutan dari kerumunan, ekspresinya terang-terangan sembrono. Meski beberapa pemuda yang hadir sudah berencana untuk berpartisipasi, tak satu pun dari mereka yang berani angkat bicara. Bahkan mengabaikan status Mo Tianling, dia baru saja mengalahkan Wen Zhuyuan yang perkasa dalam satu pukulan. Itu sudah cukup untuk mengguncang mereka dalam-dalam. Siapa yang naik ke atas panggung hanya untuk menyiksa diri sendiri. Untuk sementara, semua orang saling memandang, suasana hening dan mencekik. Ketika dia melihat ini, Tuan Kota Cloudfall Li Jianyu tertawa terbahak-bahak. Saudara Fu, karena tidak ada lagi penantang, kejuaraan tahun ini jatuh ke kota Cloudfall. Orang-orang di Cloudfall City sudah diliputi kegembiraan dan kegembiraan. Sebagai perbandingan, banyak penduduk kota Guangling layu seperti terong beku, lesu dan putus asa. Tidak terlalu cepat, saat itulah, sebelum tatapan bingung yang tak terhitung jumlahnya, Tuan Kota Fu San bangkit berdiri. Dia menarik napas dalam-dalam, mengamati sekelilingnya, dan berkata dengan muram, saya tidak punya pilihan lain. Tuan Su, saya harus meminta Anda untuk membantu kota Guangling. Deklarasi ini membuat seluruh tempat menjadi gempar. Penonton baru saja mengetahui bahwa Fu San juga memiliki kartu as. Kecuali, siapakah, Tuan Su, ini? Sejak kapan kota Guangling memiliki seseorang yang begitu dibanggakan Tuan Kota Fu San? Semua orang bingung, dan tatapan mereka mengamati tempat tersebut. Tuan Su yang mana? Tuan Kota Cloudfall, Li Jianyu, merasakan jantungnya berdebar kencang di dadanya. Dia bertanya dengan dingin, mengapa saya belum pernah mendengar nama ini sebelumnya? Di tengah kerumunan yang bingung, satu suara acuh tak acuh terdengar, karena City Lord Fu mengundang saya ke atas panggung, saya tentu saja tidak akan hanya duduk dan tidak melakukan apa-apa. Ada gangguan di antara penonton. Semua orang yang hadir langsung mengarahkan pandangannya ke arah sumber suara itu. Pembicaranya adalah seorang pemuda berjubah giok, tinggi dan kurus. Dia tidak lain adalah Su Yi. Tuan, kamu. Mata Hukuan membelalak. Dia tampak sangat terperangah. Dia berdiri tepat di sebelah Su Yi, jadi dia secara alami tahu bahwa Su Yi adalah orang yang baru saja berbicara. Wen Shaobei juga ada di dekatnya, dan ketika dia melihat ini, dia tidak bisa tidak menghukumnya. Su Yi, Tuan Kota Fu jelas tidak memanggilmu.
Apa yang kamu lakukan? Menjawabnya seperti orang idiot. Apakah Anda mencoba membuat diri Anda terbunuh? Jika demikian, silakan, tetapi jangan seret keluarga Wen ke dalamnya. Ini adalah perjamuan gerbang naga. Tidakkah Sui memperhatikan bahwa semua petinggi kota Guangling tidak berani angkat bicara? Jadi mengapa pemborosan tanpa kultivasi berdiri? Apakah dia sudah benar-benar gila? Terutama sejak sekarang, semua orang melihat ke arah mereka. Mereka yang berdiri di dekat Sui merasa sangat tidak nyaman, dan ekspresi mereka berubah. Mereka buru-buru menjauhkan diri darinya, seolah-olah takut orang lain akan salah paham. Meskipun Hu Quan tidak lari atau bersembunyi, kakinya bergetar, dan dia berkeringat dingin. Begitu banyak orang penting menatap mereka. Sensasi ini sangat menakutkan. Hanya Sui yang tetap tenang. Terlepas dari tatapan yang tak terhitung jumlahnya, dia tetap tenang seperti biasanya. Jangan takut, Sui menepuk bahu Hu Quan dengan nyaman. Kamu bisa menunggu di sini. Kemudian, di bawah tatapan terperangah, ragu, dan tidak percaya yang tak terhitung jumlahnya, Sui meletakkan tangannya di belakang dan berjalan santai ke atas panggung. Dia membuang nyawanya. Kalian semua, abaikan dia. Ingat, dia bukan salah satu dari kita. Ekspresi Wen Xiaobei tidak sedap dipandang, dan dia menggertakkan giginya saat dia memberikan perintah ini. Saat Sui mendekati panggung, penonton membubarkan diri di sekelilingnya. Semua orang memandangnya, ekspresi mereka aneh. Siapa yang tidak mengenali menantu laki-laki, terkenal, dari keluarga Wen kota Guangling. Semua orang tahu dia sudah lama kehilangan kultivasinya. Namun dia telah memilih momen ini sepanjang waktu untuk berdiri. Senior apprentice Brother Su, apakah dia sudah gila? Nan Ying tampak bingung. Dia menutupi bibirnya, tidak yakin apakah harus tertawa atau menangis. Ni Hao juga tertegun. Dia menggelengkan kepalanya. Dia hanya sok seperti badut. Sui, ekspresi Wen Zhuyuan menjadi gelap. Dia baru saja kalah, meninggalkannya tanpa martabat untuk dibicarakan. Dia sudah dalam suasana hati yang buruk. Melihat Sui berdiri, sama sekali tidak mengetahui kelemahannya sendiri, Wen Zhuyuan merasakan dorongan untuk membunuhnya. Apa? Menurut bajingan itu keluarga Wen belum cukup mempermalukan dirinya sendiri. Li Tianhan dan petinggi kota Guangling lainnya yang tidak tahu kebenaran juga mengerutkan kening. Terlepas dari kebingungan mereka menahan keinginan untuk berbicara. Saat Sui mendekati panggung, Zhou Weiqiu akhirnya memastikan bahwa ini memang Sui yang dia kenal. Dia tidak bisa tidak bertanya, Sui, apa yang kamu lakukan? Sui berhenti sejenak, lalu berkata dengan santai, tentu saja, aku berencana untuk berpartisipasi dalam kompetisi gerbang naga. Zhou Weiqiu merasa semakin bingung, tetapi intuisinya yang tajam mengatakan kepadanya bahwa sesuatu yang aneh sedang terjadi, jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia sebenarnya penasaran ingin melihat apa yang mampu dilakukan Sui. Di bawah tatapan bingung dan bingung penonton, Sui berjalan ke atas panggung, langsung menjadi bahan perdebatan luas. Mengapa menantu keluarga Wen? Bukankah dia sudah lama kehilangan kultivasinya? Omong kosong. Apakah benar-benar tidak ada orang lain di kota Guangling? Mengapa kita hanya menonton beberapa orang cacat naik panggung? Apakah mereka mencoba mempermalukan semua orang di kota Guangling? Tak terhitung banyaknya orang yang ribut, seperti panci yang tutupnya pecah. Orang-orang yang menonton dari perahu yang memenuhi Grid Azure panik, dan banyak dari mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dan berteriak. Mo Tianling sudah lama memperhatikan Sui, dan ketika dia melihat bahwa Sui benar-benar melangkah ke atas panggung, dia tidak bisa menahan cemberut. Sui, kamu kehilangan seluruh kultivasimu, dan Blue River Sword Manor mengusirmu. Sekarang saya memikirkannya, pengalaman Anda agak mirip dengan pengalaman saya. Aku tidak akan mempersulitmu, jadi cepatlah pergi. Mo Tianling menghela nafas dan melambai padanya, tatapannya penuh dengan belas kasihan. Dia secara alami tahu tentang kemalangan tragis Sui, dan meskipun menurutnya perilaku Sui saat ini konyol, dia juga bersimpati padanya. Tapi sebelum Sui bisa menjawab, ledakan tawa mengejek bergema di seluruh tempat. Fusan, apakah itu, Tuan Su, yang kamu bicarakan? Cloudfall City Lord Li Jianyu tertawa terbahak-bahak. Dan di sini saya pikir itu adalah seorang ahli misterius. Jadi, ternyata ahli rahasia, Anda adalah menantu keluarga Wen. Hahaha, para petinggi Cloudfall City lainnya tertawa bersamanya. Seorang lumpuh tanpa kultivasi, namun Fusan memanggilnya, Tuan Su. Itu saja sudah merupakan lelucon. Ekspresi banyak penduduk kota Guangling menjadi semakin tidak sedap dipandang. Mereka sangat marah pada Sui. Jika tatapan bisa membunuh, siapa yang tahu sudah berapa kali Sui mati sekarang. Tapi bertentangan dengan semua harapan, Fusan berkata dengan sungguh-sungguh, Li Jianyu, siapa kamu untuk memfitnah kecemerlangan Guru Su? Jika Anda berani mengatakan omong kosong seperti itu lagi, jangan salahkan saya karena mengesampingkan semua kepura-puraan. Seluruh tempat terdiam, selain Huang Yunchong, Ni Beihu, dan beberapa orang lainnya yang tahu, semua orang tercengang.
Suyi benar-benar, Tuan Su, kota yang Tuan Fu bicarakan. Semua orang terikat lidah, mereka hampir tidak bisa mempercayai telinga mereka. Bahkan Zhou Huaiqiu, dengan pengalamannya selama bertahun-tahun, bingung. Apa yang sedang terjadi? Fusan adalah penguasa seluruh kota. Mengapa dia begitu mementingkan pemuda biasa seperti Suyi? Ni Hao dan Nan Ying saling melirik, benar-benar tercengang. Guru Su, dia, Tuan Su, yang dibicarakan Fusan. Wen Zhuyuan, Wen Shaobei, dan anggota keluarga Wen lainnya yang hadir merasakan mata mereka praktis keluar dari rongganya. Mereka memahami penderitaan Suyi lebih baik daripada siapapun. Menonton ini dimainkan di depan mereka, mereka bahkan tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Lihat mereka, haha, Huang Qianjun tertawa dingin pada dirinya sendiri. Kemunculan tak terduga Suyi datang sebagai kejutan yang menyenangkan. Hati Huang Qianjun dipenuhi dengan emosi dan penuh dengan antisipasi. Baiklah, aku akan tertarik untuk melihat seberapa mampu sebenarnya, Tuan Su, ini. Tuan Kota Li Jianyu tertawa dingin. Sekarang, semua orang tahu bahwa situasinya agak aneh. Fusan tampak sangat percaya diri pada Suyi. Sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi di sini. Tuan Su, hehe. Di atas panggung, bahkan Mo Tianling tertegun. Kemudian, dia mencibir, tatapannya berkilauan dengan cahaya dingin yang tajam. Saya tidak peduli apakah Anda, Tuan Su, atau bukan. Apakah Anda yakin tidak akan meninggalkan panggung sendirian? Auranya meluas, menjadi sangat menakutkan, setiap inci dari dirinya memancarkan niat membunuh. Suyi menatapnya dari atas ke bawah, lalu berkata dengan datar, aku akan memberimu satu kesempatan untuk menghunus pedangmu. Dengan begitu, Anda akan yakin akan kehilangan Anda dari lubuk hati Anda. Kata-katanya biasa saja, tetapi hampir membuat semua orang ternganga. Betapa kurang ajarnya deklarasi ini. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.